Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi baru, bab baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Sebelum masuk ke relasi dan fungsi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang relasi. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dari rumah, dan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian relasi, bagaimana cara menyatakan relasi dan nama relasi. Oke, seperti yang kalian sering dengar ya, mungkin di kehidupan sehari-hari, relasi atau bahasa Inggrisnya itu relationship. Itu pasti kalian bisa memahami artinya, yaitu adalah hubungan. Ya, betul sekali, hubungan. Tapi sebelum masuk ke materi, perhatikan dulu gambar berikut. Ini ada gambar silsilah keluarga dari Bapak Juhandi dan Ibu Aisyah yang memiliki 4 orang anak, yaitu Hendra, Yosep, Angga, dan Putri. Jadi relasi paling dekat dengan kalian di kehidupan sehari-hari itu adalah keluarga kalian sendiri. Siapakah orang tua dari silsilah keluarga tersebut? Ya, dari silsilahnya, dari yang kalian lihat, berarti orang tua dari silsilah keluarga tersebut adalah Bapak Juhandi dan Ibu Aisyah. Apakah hubungan antara Juhandi dengan Yosep? Karena ini silsilah keluarga, ya berarti ini kan Bapak Juhandi dengan Ibu Aisyah menikah, lalu Ibu Aisyah melahirkan 4 orang anak, yaitu Hendra, Yosep, Angga, dan Putri. Jadi hubungan antara Juhandi dengan Yosep adalah ayah dan anak. Jadi Bapak Juhandi adalah ayah dari Yosep. Apakah hubungan antara Angga dengan Aisyah? Nah, yang ditanya adalah antara Angga dan Aisyah. Angga dengan Aisyah berarti Angga adalah anak dari Aisyah. Oke, jadi pengertian relasi adalah, seperti yang tadi saya bilang, silsilah keluarga adalah contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Relasi secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan. Sedangkan dalam matematika, relasi menyatakan hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota yang saling berpasangan. Oke, langsung ke contohnya. Masih dari contoh silsilah keluarga yang di awal, jika silsilah keluarga tersebut dibagi menjadi 2 himpunan, maka akan menjadi, himpunan ini sudah kalian pelajari di kelas 7 semester 1 ya. Jadi tolong jangan dilupakan materi-materi yang sudah dipelajari. Himpunan pertama adalah himpunan A, yaitu yang berisi Juhandi dan Aisyah. Sedangkan himpunan kedua adalah himpunan B yang berisi Hendra, Yosep, Angga, dan Putri. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah orang tua dari, ya. Jadi dari A ke B, Juhandi dan Aisyah adalah orang tua dari Hendra, Yosep, Angga, dan Putri. Sedangkan jika sebaliknya, relasi dari himpunan B ke himpunan A, kalau dibalik nih, Hendra, Yosep, Angga, Putri, berarti anak dari Juhandi dan Aisyah. Untuk itu, urutan suatu himpunan perlu diperhatikan, ya. Maka harus diperhatikan urutannya dari A ke B atau dari B ke A, ya. Dari mana ke mananya itu harus jelas. Karena berbeda urutannya, maka akan berbeda juga relasinya. Kalau tadi dari A ke B adalah orang tua dari, sedangkan dari B ke A adalah anak dari. Ya, itu contoh yang di kehidupan sehari-hari. Contoh dalam matematikanya seperti apa, Bu? Nanti ada contohnya di belakang. Oke? Kita lanjut dulu menyatakan relasi. Menyatakan relasi ini, nih di sini ada 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius.
Ibu ambil dari satu contoh ya. Satu contoh ini kita akan buat ke dalam 3 bentuk cara menyatakan relasi. Andre, Halim, dan Tomo berlatih tenis di tempat yang sama. Mereka mempunyai jadwal latihan sendiri-sendiri. Andre berlatih pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Halim berlatih pada hari Selasa dan Jumat, sedangkan Tomo berlatih pada hari Selasa dan Kamis. Oke, karena kalian di relasi ini soal cerita cukup banyak, maka tolong literasinya, cara membaca kalian harus memahami soal itu juga harus ditingkatkan. Oke? Diagram panah berarti ada 2 himpunan, seperti yang tadi di awal. Himpunan pertama berisi nama-nama orangnya, yaitu Andre, Halim, dan Tomo. Sedangkan himpunan B berisi hari mereka latihan. Ya, ini bisa dikelompokkan menjadi 2 himpunan, yaitu nama orangnya dan hari mereka latihan. Andre berlatih pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan Halim pada hari Selasa dan Jumat. Tomo pada hari Selasa dan Kamis. Nah, inilah namanya diagram panah. Jadi kalian buat 2 diagram dulu, yaitu A dan B ya, tadi himpunannya. Lalu kalian pasangkan atau kalian hubungkan satu anggota himpunan ke anggota himpunan yang lainnya dengan menggunakan panah, tanda panah. Ini yang dinamakan diagram panah. Nah, ini adalah nama atau kesimpulan dari si relasi ini. Jadi relasinya adalah berlatih pada hari. Andre berlatih pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Halim berlatih pada hari Selasa dan Jumat. Tomo berlatih pada hari Selasa dan Kamis. Tuh, yang tadi nggak boleh ketukar ya dari mana ke mananya. Nih, nama relasi. Lanjut yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan berarti kalian seperti menuliskan himpunan. Balik lagi ke kelas 7 semester 1. A ini adalah nama himpunannya, kalian bebas mau pakai huruf apa aja. Sama dengan, lalu harus ada kurung kurawal, karena himpunan harus dinyatakan dengan kurung kurawal. Lalu baru pasangan berurutannya, dipasangin dulu baru diurutin. Tadi Andre itu hari Senin, Rabu, dan Jumat, tapi dia harus satu-satu ya, karena pasangan berurutan, harus urut. Andre Senin, Andre Rabu, Andre Jumat. Halim Selasa, Halim Jumat, Tomo Selasa, Tomo Kamis. Ini namanya himpunan pasangan berurutan. Jangan sampai ada yang kelewat. Walaupun namanya dia sama, tetapi harinya berbeda, tetap harus ditulis lagi ya. Jadi enggak Andre, Senin, Rabu, Jumat, enggak, itu salah. Namanya pasangan, berarti harus berdua dipasangkan. Yang ketiga adalah diagram Kartesius. Diagram Kartesius, baru bab kemarin kalian mempelajari koordinat Kartesius, sama ini juga diagram Kartesius. Kita hubungkan sumbu X dengan sumbu Y. Nah, yang tadi di awal nih, atau yang berada pada himpunan A, Andre, Halim, dan Tomo, itu dia berada di sumbu X ya. Ingat, himpunan pertama ada di sumbu X, sedangkan himpunan kedua harinya itu ada di sumbu Y. Setelah kalian buat diagram Kartesiusnya baru dihubungkan. Ya, kita hubungkan. Andre berarti ada di hari Senin, Rabu, dan Kamis. Sedangkan Halim ada di hari Selasa dan Jumat. Tomo ada di hari Selasa dan Kamis. Ya, jadi itulah 3 cara menyatakan himpunan. Saya rasa tidak ada masalah. Cukup mudah untuk dipahami. Semoga kalian juga sama mudah untuk memahaminya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah nama relasi. Nama relasi merupakan cara atau aturan yang menyebabkan terjadinya hubungan antara kelompok
satu dengan kelompok lainnya atau himpunan yang satu dengan himpunan yang lainnya. Contoh, anak dari, ayah dari, faktor dari, lebih kecil dari, lebih besar dari. Dalam pembahasan relasi, himpunan yang terlibat digolongkan ke dalam 3 daerah, yaitu daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range. Langsung ke contoh soalnya aja. Di sini ada 2 himpunan A dan B. A-nya itu berisikan Angga, Ilman, dan Indah. Itu berarti nama orang ya. Himpunan B-nya ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Ini adalah mata pelajaran. Oke, berarti di sini ternyata ada diagram panahnya. Angga suka Bahasa Indonesia dan IPA. Ilman memilih PKN, dan Indah memilih Matematika. Berarti domain itu daerah asal. Daerah asal adalah himpunan yang pertama. Oke, domain daerah asal adalah semua anggota himpunan yang pertama, yaitu Angga, Ilman, dan Indah. Lalu kodomain daerah kawan, berarti kawannya dia nih, yaitu himpunan B yang beranggotakan PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan range adalah daerah hasil, yaitu daerah kawan yang memiliki teman di daerah asal. Kan ini kan nggak semuanya dipilih nih, IPS tidak dipilih. Berarti IPS bukan masuk ke dalam range. Jadi range-nya cuma PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Jadi kesimpulannya apa untuk nama relasi ini? Nama relasi ini berarti menyukai pelajaran. Ya, Angga menyukai pelajaran Bahasa Indonesia, Angga menyukai IPA, dan seterusnya. Oke? Yang berikutnya ada himpunan A, himpunan B. Himpunan A ada angka 1, 2, 3. Himpunan B ada 2, 4, 6, 8, dan 10. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Tidak ada lagi, berarti domainnya adalah 1, 2, dan 3. Kodomainnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Dan range-nya adalah 2, 4, dan 6. Kesimpulannya apa dari ini? 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Berarti nama relasinya adalah setengah dari ya. 1 setengah dari 2. Oke, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Jangan kebalik ya. Tadi kecuali kalau 2, 4, 6-nya sebelah kiri, baru nanti nama relasinya akan berubah menjadi 2 kali dari. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga membantu kalian. Semoga kalian mudah memahami pelajarannya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.